Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Pagi ini kita akan belajar tentang teknologi pengkondisian udara. Nah, bahasa lain dari teknologi pengkondisian udara ini adalah sistem pendingin udara. Kalau di Indonesia kita hanya umumnya kita mengenal tentang sistem pendingin udara. Kalau di daerah-daerah lain yang ada musim dingin atau musim saljunya, maka mereka juga akan mempelajari tentang bagaimana menghasilkan udara panas atau yang dikenal alatnya namanya heater. Kalau untuk menghasilkan udara dingin ini, nama alatnya adalah AC, yang kita kenal dengan AC, air conditioner. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih perkembangan AC dari awal AC ditemukan sampai pada saat sekarang ini. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari pengkondisian udara itu. Nah, menurut para ahli, menurut Stucker dan Jones, pengkondisian udara adalah proses perlakuan terhadap udara untuk mengatur suhu, kelembapan, kebersihan, dan pendistribusiannya secara serentak guna mencapai kondisi nyaman yang dibutuhkan oleh penghuni yang berada di dalamnya. Sedangkan menurut Aris Munandar dan Hezo Saito, penyegaran udara, Aris Munandar ini bahasanya dia penyegaran udara. Nah, penyegaran udara yang dimaksud oleh Aris Munandar dan Hezo Saito ini adalah proses mendinginkan udara sehingga dapat mencapai temperatur dan kelembapan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan terhadap kondisi udara dari suatu ruangan tertentu. Selain itu juga untuk mengatur aliran udara dan kebersihannya. Nah, sejarah perkembangan pengkondisian udara ini telah dimulai dari tahun 1800. Nah, tepatnya tahun 1884. William Wesley mencoba menaruh balok-balok es pada bagian bawah gerobak penumpangnya. Nah, di sini. Nah, gerobak penumpangnya ini dulu masih ditarik oleh kuda. Nah, di daerah atau di Sumatera Barat ini kita namakan dengan bendi. Nah, di sini dia menaruh balok-balok es dan di depannya ada sebuah kipas atau fan dengan tenaga angin ditaruh di depan di sini. Nah, di sini, bagian sini. Nah, nantinya ketika kuda ini berjalan, maka kipas juga akan ikut berputar. Nah, dengan adanya angin yang dihasilkan oleh kipas tersebut, angin tersebut akan melewati balok-balok es. Nah, yang nantinya akan kita kenal dia dengan evaporator. Nah, angin tadi akan menuju udara dingin tadi, udara yang menghembus balok es, dia akan berubah menjadi dingin. Dan nanti akan dialirkan ke ruang penumpang. Nah, di sini, ini ruang penumpang. Oke. Jadi pada tahun 1884 ini William Wesley ini menggunakan balok es yang ditiup oleh kipas angin. Nah, begitu, masih manual. Nah, selanjutnya pada tahun 1930, CNC Kelvinator membuat sistem pendingin Kelvinator dengan jenis penggerak tersendiri yang berbahan bakar gasolin. Jadi tidak lagi menggunakan kincir angin. Pada waktu yang bersamaan, Laboratorium Penelitian General Motor menyampaikan sebuah konsep sistem pendingin dengan memakai refrigeran R12 dan disetujui untuk diaplikasikan pada mobil Cadillac pada tahun 1932. Pekerjaan ini dimulai pada tahun 1933 dan diaplikasikan pada tahun 1939. Jadi ada beberapa tahun untuk percobaan
ada beberapa tahun untuk percobaan. Nah, dia diaplikasikan nanti pada truk. Kompresor yang digunakan digerakkan oleh V-belt. Nah, jadi pada tahun 1939 ini sistem AC-nya sudah menggunakan kompresor. Kompresornya itu digerakkan oleh V-belt. Namun kompresor ini belum memakai magnetic plug, sehingga untuk mematikan AC-nya kita harus melepas V-beltnya. Otomatis mesin harus mati terlebih dahulu begitu. Nah, pada tahun 1953 General Motors membuat sistem AC mobil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu menggunakan kompresor dan kondensor pada bagian engine compartmentnya. Dan konsep ini diaplikasikan pertama kali pada mobil Pontiac tahun 1954 oleh Horizon Radiator. Nah, pada tahun 1954 ini, manufaktur mobil berlomba-lomba melengkapi mobil buatannya dengan AC. Merek Chevrolet dibuat oleh General Motors, Chrysler dibuat oleh DeSoto, dan Dodge dan Plymouth dan sebagainya. Jadi secara konsepnya sistem AC ini adalah sistem yang menjamin kenyamanan dari penumpangnya. Jadi pabrikan mobil dia akan berlomba-lomba untuk menciptakan kenyamanan pada kendaraan yang telah diproduksinya. Nah, konsep yang 1953 inilah yang terus dipakai sampai pada zaman sekarang gitu. Nah, itulah sejarah dari teknologi pengkondisian udara atau sistem AC yang ada di dunia otomotif. Nah, sampai di sini dulu materi tentang sejarah teknologi pengkondisian udaranya. Untuk video berikutnya kita akan mempelajari komponen dan cara kerja dari sistem AC yang dipakai pada zaman sekarang gitu. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.